Pernah nggak sih lo semangat banget di awal ngerjain sesuatu, tapi akhirnya nggak pernah selesai? Mulai bisnis baru, belajar skill baru, ikut challenge olahraga, atau bahkan baca buku. Ujung-ujungnya berhenti di tengah jalan. Kalau iya, lo nggak sendirian, karena hampir semua orang pernah ngalamin fase ini. Nah, hari ini kita mau bahas kenapa kita sering gagal buat COVID sampai akhir, dan gimana caranya biar tetap konsisten. Gue punya temen, kita anggap aja namanya Budi ya. Awal tahun kemarin, dia semangat banget ikut kelas online tentang content creator. Tiap hari upload story, pamer progres, update tentang apa yang dia pelajari. Tapi 3 minggu kemudian, udah gak ada kabarnya. Pas gue tanya, ternyata dia merasa bosan, terlalu banyak gangguan dan akhirnya berhenti total. Masalahnya bukan cuma Budi, banyak dari kita yang kayak gitu, mulai semangat tapi gak pernah sampai garis finish. Jadi sebenarnya, apa sih yang bikin orang gagal untuk komit? Gua ambil beberapa insight dari buku-buku kayak Atomic Habits, The War of Art, sama Finish. Dan ternyata ada beberapa hambatan utama. Yang pertama, ekspektasi yang terlalu tinggi. Banyak orang bikin standar terlalu sempurna di awal. Misal, gua harus olahraga 1 jam setiap hari. Padahal sebelumnya bahkan jarang gerak. Akhirnya, baru jalan seminggu udah nyerah. Atau orang bikin resolusi tahun baru, niat baca 20 buku dalam setahun, tapi setelah sebulan baru selesai 1 buku aja udah down. Kedua, nggak ada sistem, hanya mengandalkan motivasi. Motivasi itu kayak bensin, cepat habis. Kalau lo nggak punya sistem, ya lo gampang kehabisan tenaga. Contohnya, semangat diet di awal tapi nggak punya meal plan, nggak catat progres, akhirnya balik lagi kebiasaan lama. Ketiga, gangguan dan godaan. Kita hidup di zaman notifikasi, scroll medsos, dan gampang terdistraksi. Komitmen gampang banget pecah kalau lo nggak bisa kendaliin fokus. Contohnya, baru mau nulis 1 halaman, tiba-tiba buka Instagram, tahu-tahu udah sejam aja nge-scroll. Keempat, takut gagal atau malah takut sukses. Kadang bukan males, tapi ada rasa takut. Takut gagal, takut nggak sempurna. Bahkan ada yang takut kalau sukses malah makin banyak tanggung jawabnya. Sekarang kita balik. Kalau hambatannya kayak gitu, gimana solusinya? Pertama, mulai kecil dulu tapi konsisten. Dari buku Atomic Habits, kemenangan kecil bikin momentum. Artinya, perubahan kecil mungkin tidak terlihat signifikan pada awalnya. Tetapi, jika dilakukan secara terus-menerus akan menghasilkan dampak yang besar. Misalnya, perbaikan 1% setiap hari akan menghasilkan peningkatan 37 kali lipat dalam setahun. Misalnya, daripada maksa baca 1 buku seminggu, mulai aja 5 halaman sehari. Kedengarannya kecil, tapi dalam setahun bisa beres 6-7 buku tanpa kerasa. Dua, bikin sistem jangan ngandelin mood. James Clear dalam bukunya Atomic Habits bilang, kita nggak naik ke level tujuan kita, tapi kita turun ke level sistem kita. Jadi, kesuksesan dalam mencapai tujuan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar tujuan itu, tetapi juga oleh sistem atau kebiasaan yang kita terapkan sehari-hari. Fokus pada membangun sistem yang baik, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten, akan lebih efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan daripada hanya berfokus pada tujuan akhir. Ketiga, ciptain lingkungan yang mendukung. Dari buku The War of Art, musuh terbesar itu resistensi. Salah satu cara ngalahin resistensi adalah bikin lingkungan yang mendukung tujuan kita. Contoh, mau nulis, jauhin HP dari meja. Mau diet, jangan stok snack di rumah. Keempat, cari komunitas atau teman yang punya visi yang sama. Komitmen lebih kuat kalau lo ada yang ngawasin atau bareng-bareng. Contoh, orang yang ikut gym bareng teman biasanya lebih konsisten daripada yang sendirian. Kelima, fokus ke progres bukan kesempurnaan. Dari buku Finishnya John Acuff, perfectionism itu pembunuh terbesar komitmen. Contoh, kalau target bikin konten, jangan kejar sampai sempurna.
Yang penting udah jadi 70-80%, terus upload, kemudian evaluasi sambil jalan. Gue yakin kita pernah ada di fase semangat bikin channel sosial media atau yang lainnya, beli peralatan, mikirin konsep, tapi ujung-ujungnya channel itu mati suri. Kenapa? Karena kita nunggu sempurna. Padahal kalau kita komit bikin satu video aja tiap minggu, sekarang mungkin udah puluhan video yang bisa jadi aset. Ini juga yang gue pelajarin, kunci dari finish itu bukan motivasi gede di awal, tapi langkah kecil yang dijaga terus-menerus. Jadi, kalau lo ngerasa gampang nyerah, ingat bukan lo yang gagal, tapi sistem lo yang belum pas. Mulai kecil dulu, atur lingkungan, cari partner, dan jangan kejar sempurna. Karena komitmen itu bukan tentang siapa yang paling cepat di start, tapi siapa yang bisa sampai ke finish. Kalau menurut lo, hambatan terbesar lo buat komit sampai akhir itu apa? Tulis di kolom komentar, biar kita bisa saling belajar. Dan jangan lupa like, follow, dan share video ini ke teman lo yang sering semangat di awal, tapi nggak pernah selesai.